Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu pada presentasi kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita sepanjang zaman. Baik teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah presentasi dengan tema usul fikih, amar nahi, khos, dan nasah mansuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Dwi Kusumastuti dari Prodi PAI kelas 2B dengan akhiran NIM 052. Di sini saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian, karena sesungguhnya segala kebenaran itu dari Allah dan kesalahan ada diri saya pribadi. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan kita bersama, membawa manfaat, dan menguatkan kita untuk terus belajar memperbaiki diri. Baik, langsung saja kita mulai dengan pembahasan yang pertama tentang usul fikih, yaitu amar dan nahi. Amar menurut bahasa berarti suruhan, perintah, sedangkan menurut istilah yaitu thalabul fi'li minal a'la ilal adna, yang artinya al-amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi kedudukannya adalah syari, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya, dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukhalaf. Jadi, amar adalah perintah Allah atau Rasulnya kepada mukhalaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Ada beberapa bentuk dari lafaz amar. Yang pertama ada fi'il amar, kata kerja perintah. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua ada isim fi'il amar. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang sesat itu tidak akan memberimu mudarat apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Lalu Dia akan menerangkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 105. Yang ketiga ada isim masdar pengganti fi'il amr. Contohnya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang keempat, ada fi'il madi atau mudhari' yang mengandung arti perintah. Contohnya ada amara, farada, kataba, wajaba. Contohnya di dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ada kata kutiba yang berarti diwajibkan. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai nahi. Nahi itu berarti larangan. Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan nahi sebagai
Larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Adapun bentuk-bentuk dari lafal nahi. Yang pertama, fi'il mudhari' yang disertai dengan la an-nahiyah. Contohnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua ada larangan secara tegas dengan menggunakan kata naha. Contoh dalilnya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'dukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang ketiga, ada larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan itu diharamkan. Larangan disampaikan dengan kata haram atau bentuk yang semakna. Contohnya, hurimat 'alaikum maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Yang keempat, ada larangan dengan memakai kata perintah, amar, namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Bentuknya seperti kata perintah tapi isinya larangan, yakni jangan lakukan. Contohnya pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Di sini kata fantahu adalah fi'il amr, kata kerja perintah, tapi maksudnya tinggalkanlah, yakni sebuah larangan. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai am. Am secara bahasa berarti umum atau merata. Secara istilah, am berarti lafal yang tercipta untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Contohnya lafal kulli, setiap, dan jami'ah, keseluruhnya. Keduanya mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya. Contoh dari lafal kullu yaitu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Contoh pada lafal jami'ah terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Adapun contoh lafal am yang ditahsiskan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru' atau 3 kali suci. Ayat ini ditahsiskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi, idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min addati ta'tadunha, yang artinya apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah. Kemudian ditahsiskan lagi pada surat At-Tolak ayat 4 yang artinya
Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Untuk wanita yang menepus, batas idahnya juga 3 kali suci. Berikutnya khos. Khos artinya mengkhususkan atau menentukan. Lafal khos itu dibuat untuk menunjukkan satu satuan tertentu berupa orang atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas, seperti 13, 100, jamaah atau nama orang. Contohnya pada Quran Surat An-Nur ayat 4, Alladzina yarmuna muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Di sini menerangkan tentang hukuman 80 kali cambuk bagi penuduh zina dan tidak boleh lebih ataupun kurang. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai nasah dan mansuh. Secara etimologis, kata nasih atau nasah berasal dari akar kata bahasa Arab nas yang berarti menghapus, mengganti, atau memindahkan. Secara terminologi, nasih adalah dalil yang menghapus atau mengganti dalil sebelumnya, sedangkan mansuh adalah dalil atau ketentuan hukum yang dihapus atau diganti. Nasih juga merupakan penghapusan hukum terdahulu oleh kaum yang baru demi kemaslahatan umat. Menurut mayoritas ulama, nasih dan mansuh berlaku dalam hukum-hukum yang terkait dengan amalan atau amali dan bukan pada akidah. Contoh nasah mansuh yang ada di Al-Quran yaitu perubahan arah kiblat. Sebelumnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 115, sebelum perubahan hukum sementara yang dimansuhkan, yang berbunyi walillahi masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu amma wajhullahu innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmatnya lagi Maha mengetahui. Pada ayat ini menunjukkan bahwa pada masa awal kiblat itu belum ditetapkan secara tetap, dan menghadap kemanapun dalam ibadah itu dibolehkan selama dalam rangka menghadap Allah, dan ini pada masa kebebasan arah atau mengikuti Baitul Maqdis sebagai kebiasaan Yahudi Madinah. Kemudian Surat Al-Baqarah ayat 144, hukum baru sebagai nasah, yang berarti sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering mengadah ke langit, maka pasti kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu, sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat ini menasahkan hukum sebelumnya dengan ketetapan resmi bahwa kiblat umat Islam adalah ke arah kiblat, yaitu di Ka'bah Masjidil Haram. Terima kasih, segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.